Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan uji asumsi klasik dengan judul penetapan harga dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan penjualan pada Alfamart di Jakarta Pusat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Auliza Aura. Saya Sandra Sylvia Gahra. Nama saya Anggia Prita. Nama saya Judi Uripino. Nama saya Rafli Andan Temunan. Langsung aja kita ke tutorialnya. Segera. A few moments later. Di sini sebelum ke tutorialnya saya akan menjelaskan pengertian dari judul tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penetapan harga dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan penjualan di Alfamart wilayah Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei dengan penyebaran kuesioner kepada konsumen. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap peningkatan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dengan nilai signifikansi sebesar 0,130. Sebaliknya, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penjualan di Alfamart Jakarta Pusat lebih dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dibandingkan dengan penetapan harga. Judul ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong perkembangan bisnis retail, khususnya pasar modern seperti minimarket. Minimarket menawarkan kenyamanan, harga bersaing, dan kualitas produk yang baik dibandingkan pasar tradisional. Desain toko yang menarik, pelayanan kasir, dan sistem ber-AC menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Kepuasan pelanggan menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan. Menurut Kotler dan Keller 2020, kepuasan pelanggan muncul dari perbandingan antara harapan dan kenyataan pelayanan atau produk. Kualitas pelayanan dan strategi harga berperan penting dalam menciptakan loyalitas konsumen. Indomaret dan Alfamart memiliki strategi pemasaran serupa, namun perbedaan dalam pelayanan dan harga bisa mempengaruhi tingkat penjualan. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh penetapan harga terhadap peningkatan penjualan pada Alfamart di Jakarta Pusat. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan penjualan pada Alfamart di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh penetapan harga terhadap peningkatan penjualan pada Alfamart di Jakarta Pusat. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan penjualan pada Alfamart di Jakarta Pusat. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bidang manajemen pemasaran, terutama tentang bagaimana strategi penetapan harga dan kualitas pelayanan mengaruhi perilaku konsumen dan peningkatan penjualan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen Alfamart untuk menilai dan menggunakannya untuk membangun strategi harga dan pelayanan yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang terakhir, ada manfaat bagi peneliti. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki faktor-faktor terkait di sektor retail kontemporer lainnya atau di tempat lain. Data kuesioner yang kita pakai adalah 30 responden saja, di mana itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di UBSI Jakarta Pusat. Dan untuk penjelasan di sini kita ada menguji tiga data. Yang pertama ada uji normalitas. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda terhadap hipotesis penelitian, langkah-langkah awal adalah melakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Pengujian ini mencakup 3 aspek, yaitu uji normalitas, multikondisionalitas, uji heterogenitas.
Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk pengujian normalitas data, serta metode tersebut tentunya memiliki hasil keputusan yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi signifikan antar variabel independen. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan nilai toleransi dan VIF. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika toleransi kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas dalam model. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah variasi residual antara observasi satu dan lainnya tidak sama. Jika tidak ada heteroskedastisitas, model regresi dianggap baik. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika grafik tidak memiliki pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara merata. Selain itu, jika titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, heteroskedastisitas tidak terjadi. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini saya ada 30 data dari 30 responden. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan hasil dari 3 uji tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan hasil dari uji normalitas dengan ketentuan jika uji normalitas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka uji asumsi klasik tersebut tidak dikatakan normal. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik menurut histogram. Bisa dikatakan normal jika hasil dari histogram tersebut membentuk suatu gunung. Tapi kita tidak juga bisa berasumsi sampai di sini karena kita punya bukti yang lain. Selanjutnya ada hasil dari p-plot. Bisa kita lihat hasil ini menunjukkan normal, ada bacaan normalnya juga. Bisa dikatakan normal yaitu titik-titik hasil dari p-plot ini mengikuti garis diagonal. Jadi jika titik-titik ini mengikuti garis diagonal, maka hasil tersebut bisa dikatakan normal. Dan yang terakhir ada hasil dari Kolmogorov-Smirnov. Dengan ketentuan nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,5, maka dari hasil ini kita bisa lihat hasil dari Kolmogorov-Smirnov ini lebih dari 0,05, yaitu 0,108. Selanjutnya ada hasil dari uji multikolinearitas. Dengan ketentuan jika VIF di bawah atau kurang dari 10 dan toleransi value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas yang kita punya adalah nilai VIF-nya 1,504 atau kurang dari 10, dan nilai toleransi value-nya adalah 0,665 atau kurang dari atau lebih dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Oke, selanjutnya ada hasil dari uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini hasilnya bisa kita lihat dari scatter plot ini. Dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar
atau membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan di dalam video tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana video tutorialnya? Udah paham kan? Sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.